sengaja diem aja, jadi kelihatannya kita nggak sadar. Ada maksudnya nggak matching interaktif. Sorry, tadi yang cerita siapa? Yang Cerita. jadi begini itu Suruh ngikuti aku cerita apa, pokoknya suruh ngikuti. Semua. Oh iya. Tapi kamu sama Terserah. apa disuruh teman-teman, aku dari gini saya. sama sekali tidak ya tools tersebut tadi ya cara tersebut itu sebenarnya bisa dipakai untuk kalau kita mau lebih cepat lagi membuat atau membangun kedekatan dengan orang. Kalau mungkin kalau orang itu udah kenal gitu ya mungkin kita nggak perlu lagi matching mirroring gitu ya. Tapi terlebih kalau orang yang belum terlalu kita kenal, dengan melakukan ini sebenarnya kita bisa menambah satu cara yang lebih cepat untuk bisa kita membangun kedekatan dengan orang tersebut. Namanya matching rapport mirroring. Matching rapport. Tiga. Bravo itu bravo. Iya, tapi kamu sama sekali gerakannya satu terus. Iya. Matching mirroring artinya ya matching artinya ini kita menyamai kamu tidak gerak lagi. berusaha menyamai gerakan orang tersebut. Ya, berusaha menyamai gerakan orang tersebut. Satu gerakan toh. Ya, kayak gitu. Atau mirroring ya. Bisa jadi gini, bisa jadi kita cross gitu ya. Artinya kalau dia ngangkat kaki kanan, Yang lainnya ikut. Gini gitu ya. Atau seperti benar-benar seperti cermin. Dia ngangkat kaki kanan, kita ngangkat kaki kiri supaya sama. Gitu kan seperti cermin. Atau dia lagi begini. Karena kita di depannya, kita tangan kiri. Kalau dia naikkan kacamata saya nggak pakai kacamata. Nah, pertanyaannya gitu, benar. Tapi gini, kalau misalnya satu orang itu dia menaikkan kacamata, saya nggak pakai kacamata, ya, nggak masalah. Matching itu mirroring tidak harus selalu bawa dia pakai kacamata, buru-buru gitu kan. Jadi nggak harus, jadi kita sambil begini aja juga kan bisa, gitu loh. Tidak harus sama persisnya nggak berarti dia berkacamata kita harus berkacamata gitu. Ya, atau kayak misalnya kita ketemu orang yang dia adalah perokok, sementara kita bukan perokok, gitu. Gimana? Pulpen aja, pegang aja pulpen, gitu kan? Pulpen untuk menyamai, setidaknya menyamai bahwa dia pegang sesuatu, kita pegang sesuatu, gitu. Nah, Pak, ya. kalau misalkan yang tadi cerita sama sekali tidak ada perubahan gerakan itu terus aku ngomong ya bagaimana? Enggak gini, kalau memang begitu terus ya pada saat proses itu berjalan, coba aja kita yang leading kalau memang dia tidak melakukan apapun. Enggak gerak juga. Gak apa-apa, berarti memang kan gini, itu kan tetap ada proses. Tetap ada proses, bukan berarti begitu kita leading dia langsung ikut toh. Enggak juga gitu. Tapi ada proses, artinya ini bisa membantu untuk kita bisa lebih membangun kedekatan dengan lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita ngapain lagi yang ngorek-ngorek atau apalah gitu, kita cari kesukaan dia apa. Nah ini bisa kita jadikan sebagai alat bantu tambahan gitu ya. Jadi coba aja apa namanya leading lagi. Kalau memang satu saat nanti dia merasa benar-benar udah nyaman sama kita dalam proses komunikasinya, pasti dia akan ngikutin kita. Nah biasanya teman-teman ini ya kita melakukan namanya pacing dan leading. Ya, pacing dan leading. Pacing itu kita ngikutin. Dia melakukan apa? Dia begini, misalnya gitu ya. Kita juga ngikutin. Kita ngikutin. Ya, dia naikin kaki gini, ngilangin kaki, kita ikut pacing. Biasanya gini kita ikutin 4 kali pacing. Terus kita coba leading. Leading artinya kita duluan yang melakukan satu gerakan, kita lihat dia ngikutin nggak? Gitu. Misalnya udah pacing, terus kita coba misalnya kita gini. Dia ngikutin nggak? Kalau belum berarti memang
masih tetap ada jarak. Kita lagi pacing lagi. Toh walaupun orang itu diam nggak bergerak, kita juga nggak bergerak. Itu kan sebenarnya kita lagi pacing dia, benar nggak? Kita ngikutin dia juga sebenarnya. Dia nggak bergerak, kita nggak bergerak gitu. Nah coba kita leading, dia ikut gerak kita nggak? Gitu. Kalau nggak, ya berarti memang masih belum terlalu dekat ya. Jadi coba pacing, leading. Kalau memang sudah terbangun, nanti begitu kita leading, dia ikut. Kita leading lagi, dia ikut lagi. Dan kalau komunikasi yang terbangun itu sudah sangat efektif dan kedekatan sudah terbangun, kita nanti pada akhirnya kita udah nggak tahu kok siapa lagi yang pacing, siapa yang leading. Apakah saya ngikutin dia atau jangan-jangan dia ngikutin saya gitu. Semua terjadi lebih alami. Pacing, leading. Nah, building rapport tuh begini. Ya, menggunakan verbal and non-verbal matching mirroring. Ya, verbal itu artinya kita bisa juga mengikuti perkataannya, kata-katanya, atau non-verbal atau gerakan-gerakannya. Ini saya langsung masuk ke sini aja. Direct suggestion. Ini, direct suggestion adalah kalimat-kalimat verbal yang digunakan dalam proses komunikasi. Indirect adalah sugesti non-verbal yang digunakan dalam proses komunikasi. Misalnya gini, kita bisa matching mirroring dengan ini. Misalnya penampilan fisik, tinggi badan, postur tubuh, pakaian, dasi, tatanan rambut. Tapi ya bukan berarti sama-sama pun dia pakai baju apa, dia pakai dasi apa gitu ya. Ada ini gerak ya, gerak yang tadi sudah kita lakukan, kelima mata, gerak tubuh, gerakan tangan, kaki. Bahkan kita bisa ikuti logat bicara, gerak kepala. Mungkin teman-teman suka ini. Kayak misalnya kalau saya sebenarnya orang yang senang belajar bahasa sebenarnya. Walaupun kalau misalnya saya belum bisa bahasanya tersebut, saya orang yang paling bisa dibilang gampang berubah logat. Jadi kalau saya datang ke sini, saya ngobrol sama teman saya, sama Pak Farid gitu misalnya gitu ya, itu saya akan dengan otomatis saya ngomongnya, walaupun saya nggak ngomong bahasa Jawa gitu ya, tapi logatnya logat Jawa gitu. Nanti saya kembali ke Jakarta, logatnya Jakarta lagi biasa. Nanti kalau saya main dengan teman-teman saya yang dari di Bandung misalnya, saya pasti akan ngomong Sunda. Kalau ngomong Sunda, bahasa Sunda saya bisa memang. Gitu. Nanti misalnya ketemu lagi keluarga saya mama saya Manado. Gitu. Mama saya Manado. Waktu itu lagi kesempatan ngasih training di Manado, saya ketemu saudara-saudara di Manado. Mari Jo makan Jo. Iya. Sopedis. Apa namanya? Sopedis. Mari dulu makan RW kan? Makan RW kan? Makan RW. Nah, saya begitu ke Manado sana, begitu ketemu saudara-saudara saya, walaupun saya nggak fasih berbahasa Manado, tapi hanya beberapa hari di sana, logat saya sudah mulai sudah mulai ke Manado. Bahkan saya terus kemudian SMS-an sama istri saya, terus saya sok-sok pakai bahasa Manado gitu kan. Istri saya gitu, dia ketawa gitu, sok banget baru beberapa hari di Manado aja udah ngomongnya Manado terus gitu. Nah, Ngana cepat berubah. Kenapa? Ngana cepat berubah. Iya. Sok berubah gitu. Jadi logat kayak bicaranya itu bisa. Ya itu juga sebenarnya salah satu proses matching mirroring. Nah kemudian ada namanya multiple layer of rapport builder. Ya. Ini dulu. Whole body matching artinya mengarahkan tubuh Anda untuk mengestimasi arah pergerakan postur orang lain. Ya. Kemudian ada body part matching itu mengikuti setiap gerak tubuh atau gaya yang secara konsisten dilakukan. Contohnya kedipan mata. Gitu. Ada mungkin ya orang yang mungkin kita berusaha menyamakan kedipan matanya gimana gitu kan. Biasanya kan ada yang cuma biasa aja, tapi ada yang lebih sering gitu ya. Kemudian half body matching menyamakan bagian atas atau bawah dari badan orang lain, jadi menyamakan setengahnya aja. Head, shoulder, angle patterns menyamakan pose karakteristik yang dilakukan orang lain dengan kepala, pundak ya. Jadi bagian head, shoulder, angle patterns dia biasanya ngapain aja. Atau misalnya kalau ketemu orang India gitu ya, terus kita ngomongin ikut begini-begini. Bukan kita cari kuci-kuci ya, itu already understand what I said
Coba ingat-ingat lagi ya, ada nggak hal-hal yang mungkin apakah itu yang kita lakukan atau yang mungkin secara ucapan gitu ya, kata-kata yang kita akhirnya menyamai dengan pasangan kita. Biasanya kita nggak pernah pakai kata-kata itu, sekarang jadi apa namanya ikut-ikutan pakai kata-kata yang biasa digunakan pasangan kita. Ada nggak? Ada ya. Nah itu prinsip itu sebenarnya juga salah satu proses prinsip. Oh ya, satu lagi di vokal. Vokal menyamakan perubahan pola nada, tempo, volume, resonansi, dan intonasi. Ya. Nah, kalau ada orang yang ngomongnya cepet banget gitu kan, sementara kita lambat, kita apa aja, kita coba samakan dulu sama dia. Kalau dia ngomong cepet, kita ngomong cepet juga. Kita ngomong cepet, ya. Kita ngomong cepet, nanti itu kan basic tuh, basic. Terus coba kita ngomong lambat, dia agak ngikutin kita nggak lambat kan? Gitu, ya. Kalau raportnya sudah terbangun bagus, biasanya dia akan ini ngikutin. Ting dong ngomong dulu dong. Ya? Pak Mando. Ya? Ini nanti dikasih soft copy-nya Pak ya? Soft copy-nya nggak ada. Pakai flash bisa. Mohon maaf karena kami nggak boleh ngasih soft copy-nya, bagian legalnya kan ngasih. Di email aja Pak. Sama aja. Mendingan di foto aja Pak. Kalau di foto nggak apa-apa. Pak, tolong di SMS aja Pak. Di print ya, di print. Pak tolong diisikan dari situ aja. Oke, ya terus ini ada tambahannya lagi tadi ya, verbal. Atau kadang-kadang bisa juga begini, verbal kita menyamakan bahasa verbal atau gaya bicaranya, sama kayak tadi contoh saya. Facial expressions, nah ini juga mencontohkan kita menggerakkan wajah, contoh menginginkan dahi, menatap bibir gitu ya, menaikkan alis mata. Intinya kita berusaha menyamakan apa yang dilakukan orang tersebut. Repetitive phrasing, mendengar dan menggunakan kalimat orang lain. Nah, mendengar dan menggunakan kalimat orang lain ini sebenarnya gini, dia ngomong sesuatu, kita coba ulangi lagi, gitu ya. Misalnya, ya gitu. Jadi saya kan kemarin ini masa naik bis itu sampai diturunin itu, ya pun kemarin naik bis diturunin di ini ya. Gitu. Iya, padahal belum sampai ke tempat tujuan saya, gitu kan. Oh, jadi ikutin, gitu. Ya walaupun nggak setiap perkataan yang diikutin ya. Jangan setiap perkataan diikutin, tapi begitu ada kata-kata yang menurut kita menarik, kita ulangi lagi, kita sampaikan lagi. Jadi dia ngerasa bahwa dia benar-benar diperhatikan gitu. Apa Itu yang mana? Verbal ya? Verbal itu Pak. Itu verbal. Verbal. Sama atau ini breathing. Mengatur pola bernapas Anda sampai begitu tuh ya, sampai begitu. Mengatur pola napas Anda seperti pola napas orang lain. Begitu tahu dia kalau diikutin ya, terus tiba-tiba dia Oke, nah gini. Kalau lawan saya seguan. Kita juga seguan. Ikut juga. Ya? Oh belum. Ini saya juga mau kasih satu video gini. Ini ada satu eksperimen, tentang magic mirroring. Ya, jadi ada dua orang, mereka mengundang orang-orang yang subjek percobaan ya, gitu ya. Mereka mengundang orang-orang yang tidak dikenal. Yang satu, ya, yang ngetes ini ada dua orang. Yang satu itu dia bersikap seperti Mr. Nice Guy, gitu. Jadi orang yang enak, kooperatif, enak diajak ngobrol. Sementara yang satu ini bad guy-nya, gitu. Nanti kita lihat apa yang terjadi proses matching mirroring-nya ketika rapor ini sudah terbangun, ya. Ini sudah. Lampu. Ya. Nah ini tambahannya tadi ya. Ini pacing dan reading, mengikuti dan memimpin. Calibration itu tadi yang sudah saya bilang, kalibrasi, membaca mimik mukanya. Atau kalau pada saat kita bicara tentang eye accessing view tadi, yang mata tadi, kita kalibrasi, kita lihat sebenarnya mata dia kanannya itu kanan kemana gitu. Atau kalau ada yang mohon maaf gitu, kalau ada yang matanya kan juling gitu ya, kadang-kadang kita suka bingung kan, ini dia lagi ngobrol, ngeliatnya ke siapa sih?
Tapi kalau orang yang juling, biasanya satu mata itu pasti ada yang fungsinya normal. Gitu. Nah kita lihat yang fungsi yang normalnya tuh yang mana. Gitu kita lihat, oh yang fungsi normal ini berarti kita ikutin mata yang misalnya yang kanan gitu ya. Oh berarti kita ikutin mata yang kanannya. Kalau yang normal yang kiri kita ikutin yang kirinya berarti. Kita lihat pergerakannya kemana. Kalau Pak, kidal nggak ada pengaruhnya sama ini ya Pak? Nah, tadi baru kita ngomongin kalau kidal itu kan hanya biasanya ke anggota tubuh kanan. Kalau ke otaknya sih ada otak kidal ya. Kalau otaknya nggak ada kidal. Bukan terbalik ya Pak? Kenapa? Cara mandangnya terbalik bukan ya? Enggak juga sih. Justru sebenarnya katanya gini, kalau orang kidal itu malah katanya lebih kreatif. Gitu. Kalau orang kidal lebih kreatif, kenapa? Karena dia lebih banyak menggunakan otak kanannya dibanding kirinya. Makanya ya. Mano, Ya. buku yang berkaitan dengan ini membahasnya buku apa? Kalau buku tentang ini sebenarnya banyak. Contohnya, Buku NLP, NLP. pokoknya yang berbasis NLP. Yang berbasis NLP. Berbasis NLP. Kalau teman-teman sini coba nanti ya, kalau sempat mampir di Gramedia, coba cari gitu. Biasanya mungkin ada di psikologi populer kali ya. Psikologi populer berbasis NLP sekarang bukunya banyak banget. Coba aja cari yang ada linknya. Nah ini contoh-contoh atau tanda-tanda bahwa trustnya sudah mulai terbangun, ya kedekatan sudah mulai terbangun. Ini biasa tanda-tandanya. Wajah dan mimik muka menjadi lebih cerah, ya. Pupil membesar, hidung kembang kempis, ya pipi memerah, biasanya gitu. Nggak sampai kayak gitu juga sih ya. Lidah menjulur. Lidah menjulur. Lumbat tangis. Penetrasi. Nah ini. Penetrasi. Gerak mata mulai mengikuti kita dan badannya dia lebih condong ke depan, artinya lebih berani menunjukkan itu ya kedekatannya gitu kan. Kemudian mata lebih terbuka dan bersinar-sinar, body atau hand gesture lebih natural dan selaras, berbicara juga lebih antusias dan positif. Ini saya langsung mau kasih lihat videonya. Ini yang terjadi kalau kita melakukan matching mirroring. Ya nggak apa-apa, sambilnya saya ngegiapin dulu. Kenapa kok kamu catat dulu? Kamu foto begitu? Saya bisa minta tolong dimatikan. Dipercaya? Dimatikan satu gedung aja Pak, tolong Pak. Oke, beres bos. Sudah? Belum? Sudah? Ya. Ya. Belum Pak? Tolong di luar saja sampai nanti kita suruh masuk Pak. Sudah? Asal yang juga banyak, tidak juga. Jadi lo nggak rela nih. Belok tuh Pak. Lah gue. Ya, ini. 150 giga ya ada. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Yeah, well, got plenty there. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Philadelphia story. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty had been asked to deliberately move their bodies in specific ways. While cameras watched for a response from the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. We kind of use those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And no one's last minute Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all.
But I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen it? So at once. Yeah, I just like it very much. yeah. Dia bisa begini, tapi I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers like Mr. I Nice, mean, some people say they like to, share with their mind prompted them to mimic him. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. What's your music? It's fantastic. Selalu bawa efek juga gitu. Ada tangan kecil. Jadi proposan juga ada tangan. Fantastic. I saw Raymond Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Scientists have known for some time that our mind automatically notices and sometimes even makes us mimic what other people are doing. What they haven't known is how the brain does it. But recently, researchers made an extraordinary breakthrough. What's more, they believe this discovery may even be the key to knowing what someone else is feeling. It's all to do with something that happens in our brains when we see people move. And if you want to know what that is, just watch these two crews race to that bridge. Attention! It seems the secret to understanding what people feel lies in watching them move. But to know what's now happening in your brain, we have to look at what's going on in theirs. A particular part of the brain is controlling each of the physical movements they're making. But in this area, there's also a small cluster of cells which help prepare their body for its next movement. Every action, in this case it's rowing, has its own unique pattern. And scientists believe that these cells are the key to how human beings relate to each other. Because not only are these cells firing in the brains of the rowers, they're also firing in exactly the same way in the brain of anybody who's watching them. In other words, the cells which are helping these guys row now are firing in your brain, just as if you were rowing yourself. That's why they're called mirror neurons. Mirror neurons mean that you're not only watching what these men are doing, your mind is actually feeling something of what they're feeling. Even if you haven't done all the hard work. But how does all this affect your social life? Well, if you know what someone is feeling, the chances are you'll know what they're thinking. Our mirror neurons help us literally to read other people's mind. Ada lagi. Oke, jadi tadi teman-teman lihat ya, si Mr. Nice Guy, ya, yang Mr. Nice Guy karena dia bersikapnya baik,
Jadi walaupun orang itu nggak dikenal, ketika Mr. Nice Guy melakukan gerakan-gerakan tertentu, orang itu kan sudah merasa nyaman, sudah terjadi building rapport-nya udah bagus. Jadi ketika si Mr. Nice Guy melakukan ini nih, leading gitu ya, orang itu ngikutin. Ya. Ada yang secara nggak sadar, saya yakin itu ada ibu-ibu itu nggak sadar ketika si Mr. Nice Guy misalnya begini, si ibu itu nggak sadar, tiba-tiba tangannya ngangkat begini kan, terus ikut begini juga, gitu ya. Nah itu yang terjadi, padahal mereka nggak kenal, tapi beda dengan si bad guy-nya. Bad guy-nya ngapain juga, dia nggak ada ngikutin, bener nggak? Karena orang nggak suka sama dia. Nah itu jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan matching mirroring. Kemudian penjelasan ilmiah lagi tadi bahwa otak kita ada yang namanya apa tadi? Neuron cermin, gitu. Ya, neuron cermin itu artinya kalau kita melihat sesuatu sebenarnya di dalam otak kita itu sedang terjadi seperti tadi. Yang ngedayun kan bukan kita tuh, ya, yang ngedayun bukan kita. Tapi di dalam otak kita begitu kita lihat orang itu ngedayun seakan-akan, apalagi kalau lihat lobanya tuh, wah pas lagi tegang-tegangnya seakan-akan kita membawa tegangnya nih, menang nggak nih? Sama kayak ini. Kemarin kita seperti yang di kelas kemarin ya, kita sempat bicarain juga bahwa tubuh dan pikiran kita satu sistem. Ya kan, tubuh pikiran satu sistem. Nah, neuron cermin inilah yang membuat kenapa kalau kita nonton film thriller, kemarin saya malam-malam balik. Iya, nah kayak gitu. Ya, nah tadi malam saya nonton film, balik ke hotel nonton film gitu di HBO, ada film thriller gitu. Film thriller. Terus pasti tokohnya dikejar-kejar, kita yang deg-degan, bener nggak? Deg-degan, aduh, gitu. Walaupun dalam hati sok cool gitu kan nontonnya, tapi dalam hati ini deg-degan gitu. Kalau kayak gitu kan malu, saya lihat saya bilang gitu, sumpah dia kaget nanti gitu. Tiba-tiba dia minta pindah kamar gitu, nggak baik. Ya? Iya, nggak berani kalau saya nanti gitu. Nah, terus udah gitu, jadi begitu lihat tokohnya, dia berusaha mau dikejar sama pembunuhnya, dia berusaha keluar dari jendela gitu kan, aduh dalam hati kita gitu, aduh hampir kena ketangkep nih gitu kan, ternyata enggak, dia lompat, nah, misalnya gitu. Itu kenapa? Karena ada neuron cermin, walaupun bukan kita yang mengalami gitu ya, bukan kita yang lakukan, bukan kita yang lakukan, tapi di otak kita itu terjadi seakan-akan kita juga merasakan ya, dan tubuh kita merasakan benar, ya. Makanya teman-teman ini sebenarnya tadi bisa kita pakai untuk lebih mendekatkan atau membangun rapport dengan orang yang belum kita kenal. Dan matching mirroring ini sebenarnya bisa kita pakai juga bukan hanya ke satu orang aja. Iya, bisa ke banyak orang. Atau kalau mungkin kita ketemu dengan beberapa orang sekaligus gitu ya, supaya kalau kita mau berusaha supaya kita berusaha dekat nggak cuma ke satu orang ini aja, tapi orang lain juga merasa diperhatikan, cobalah matching mirroring beberapa orang itu sekaligus. Gitu. Ya, kita bisa menggunakan istilah ilmiahnya namanya peripheral vision. Wow. Peripheral vision itu artinya gini. Setiap orang ini kan punya sudut pandang masing-masing ya. Maksudnya sudut pandang itu beda-beda. Artinya cowok sama cewek itu sudut pandangnya beda. Kalau cowok lebih sempit, biasanya sekitar 45 derajat. Artinya hanya 45 derajat yang terlihat fokus, sisanya itu biasanya blur. Gitu. Makanya kalau cowok, kalau misalnya lagi jalan gitu ya di mall, kalau ngeliat cewek nanti pasti dia ngeliat begini. Kelihatan sekali ya. Kelihatan banget, tiba-tiba sesal di jewer. Karena palanya ini memang sudut ininya sempit, jadi nggak bisa dia lirik. Sementara kalau cewek itu bisa. Gitu. Kalau cewek mungkin lebih lebar lagi, sekitar 90 derajat, hampir 2 kali lipat. Jadi iya, nggak benar kalau misalnya belanja ya, belanja gitu kan. Orang lagi lihat kemana, aku di situ sel ya. Tiba-tiba kalau orang kesana gitu, perasaan tadi kita lagi kesana gitu. Lebih jelalatan ya. Lebih jelalatan sebenarnya. Lebih jelalatan tapi nggak kelihatan. Ini lebih munafik ya Pak. Nah, cewek itu sebenarnya begitu. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya peripheral vision gitu. Peripheral vision, kalau kita ingin matching mirroring orang lain gitu. Kalau dengan beberapa orang, kita tidak perlu harus selalu ngeliatin orangnya satu persatu kita liatin gitu, tapi usahakan melatih peripheral vision kita. Misalnya saya lagi ngomong sama bapak gitu ya, tapi saya ngomongnya sambil begini, misalnya. Jadi Pak, ini gimana? Kira-kira saya sedang matching mirroring siapa ya? Siapa? Ini. Gitu, misalnya gitu, ya.
Atau bisa juga, Pak, sudah berkeluarga? Siapa? Bisa di situ, bisa juga Pak Beran, Pak Beran juga lagi begini. Ya, mention mirroring gitu. Pak Beran juga bisa. Sama aja kayak kita misalnya atau teman-teman nih. Ketika kan teman-teman posisi leader semua, ketika harus misalnya meng-coach atau men-training beberapa orang gitu ya, teman-teman juga untuk bisa mendapatkan kedekatan yang lebih cepat, teman-teman bisa melakukan matching mirroring ini ketika men-training beberapa orang itu. Jadi kita ngomong satu orang, tapi tanpa si orang misalnya bapak gitu, tanpa disadari saya lagi ngomong sana, tapi kita ngomong sambil begini, gitu kan, bapak lagi begini. Nah, tanpa harus selalu melihat ke dia gitu ya, walaupun nanti oke lah kita muter lagi, pindah lagi, kita ngeliat ke sini. Tapi kita matching mirroring yang mana lagi? Mungkin ada yang sambil apa ini namanya? Bersedekap gitu ya. Saya sedang menirukan bapak gitu di belakang gitu. Nah itu kan sebenarnya proses-proses yang kita gunakan untuk membangun secara cepat kabar. Tapi kalau banyak efeknya apa? Kenapa? Kalau satu-satu kan efeknya ada. Sama Pak, sama efeknya. Terutama gini, soalnya kalau banyak takutnya orang-orang yang lain merasa nggak diperhatikan kan gitu. Maksudnya misalnya gini, saya bapak ketemu beberapa orang nih. Kalau ngomong intensnya sama satu orang terus, mungkin yang lain nimbrung gitu. Cuma nggak terlalu banyak ngomong. Nah, kalau misalnya ngomong intensnya sama satu orang itu terus, kan lama-lama orang yang lain merasa nggak diperhatikan kan. Kalau nggak merasa diperhatikan, udahlah ngapain juga ikut-ikut dalam pembicaraan di situ gitu. Nah sebenarnya kita bisa dengan melakukan matching mirroring itu, kita ngomong ke sini tapi kita menirukan gerakannya, paling tidak dia ngerasa gitu. Maksudnya ada koneksinya tetap. Sebenarnya itu yang. Berarti gayanya gonta ganti lah. Gayanya gonta ganti, memang bener. Kerasa dia tahu atau kenapa? Kerasa sampai dia sadar dia lagi ditiru atau? Ya sebenarnya nggak ya bisa jadi dia sadar kalaupun dia sadar dia akan lihat ternyata dia kok. Tapi biasanya sih nggak terlalu sadarnya, bukan sadar yang ini ya, bukan sadar yang sadar banget, mungkin dia secara alami aja gitu. Jadi walaupun gitu tadi kita ngikutin gerakannya, tapi bukan berarti kita terus benar-benar ninggalin dia, nggak melibatkan dalam pembicaraan. Sesekali tetap gitu ya, gitu. Nanti kita ke dia, walaupun dia ngomong ini terus gitu kan, tapi kan kita bisa berusaha berinteraksi dengan ini, dengan melalui gerakan, nanti ke yang lain lagi, dengan yang lain lagi gitu. Itu kita sebenarnya sedang berusaha menggerak atau menarik perhatian semua orang yang ada di sekeliling kita gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini saya mau bagian ini tadi mau punya ini nggak? Contoh-contoh I accessing queue pertanyaan tadi. Oh mau. Ya, ini saya bagikan aja teman-teman. Bisa tolong dia stafet kan? Ya, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya sudah nampak. Dan kelihatan apa bilang. Ya. Berapa persen Pak kurangnya Pak? Gimana? Untuk itu tadi berapa persen kurangnya? Kalau ditanya seberapa persen akuratnya, terus terang saya nggak bisa berapa persennya gitu ya. Tapi itu adalah mekanisme tubuh dari setiap orang lakukan seperti itu. Gitu. Itu mekanismenya. Yang penting adalah sebenarnya kita mau kalibrasi. Gitu. Ya tadi saya sempat menarik sebenarnya Bu Elis dari beberapa pertanyaan ketika kita memang mengharapkan jawaban itu kiri, saya sempat perhatiin dari sini Bu Elis ke kiri banget matanya gitu, memang kiri. Oh, berarti memang pas. Berarti ada tapi ada beberapa yang lain mungkin saya lihat matanya nggak terlalu harusnya nggak terlalu ke kiri mana gitu, tapi agak ke tengah cuma geser sedikit. Yang penting kalibrasinya gitu. Ya. Ya. Oke, slide terakhir. Ada satu perkataan lagi dari NLP, kalau ini diambil dari NLP. Dibilang ya, tidak ada orang yang resisten. Ya. Tidak ada orang yang resisten. Kalau mau kita kaitkan dengan profesi kita, tidak ada nasabah yang resisten.
Apa itu resisten? Pak? Resisten itu artinya menolak, gitu ya. Resisten atau apa defensif, berusaha bertahan, gitu. Ya. Tidak ada orang yang sebenarnya melakukan penolakan, hanya komunikatornya yang tidak fleksibel. Jadi intinya dalam komunikasi, ya flexibility, gitu. Fleksibilitas bisa kita dapatkan tadi dengan melakukan dancing mirroring. Dancing mirroring tadi ada full body, gitu kan, head and shoulder atau berusaha fleksibel, menirukan gaya bicaranya, ya. Semua itu sebenarnya kita lakukan untuk ini. Mencapai fleksibilitas untuk mencapai komunikasi yang efektif. Jadi sekali lagi, si komunikannya atau yang penerima pesannya itu jujur aja susah untuk kita kontrol. Yang paling mudah kita kontrol adalah kita sebagai komunikatornya. Kita yang harus fleksibel. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Snack, Pak. Hari ini. Snack ada. Mau snack apa? Ular piton, ular kobra? Smackdown. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa? Jawaban apa? Oh, jawaban. Rupanya masih ingat juga. Ya. Tiga orang izin tadi. Tiga orang izin tadi, kan? Tadi mereka sudah menyebut tahu gara-gara itu. Tapi ternyata begitu, teman-teman. Ya. Iya, setelah setahun kemudian dia datang, terus si leader yang sukses ini bilang, saya rasa belum cukup waktu kamu untuk mengetahui ini. Kalian tunggu 1 tahun lagi, kalian sekarang kembali dan lakukan lagi aktivitas. Ya kan? Terus udah deh, akhirnya mereka balik. Setahun, mereka lakukan kerjaannya, ya, terus membangun karir di Prudential, balik lagi. Tahun berikutnya balik lagi. Gak ada yang tanya Pak, sudah berhasil semua. Iya, benar. Si leader itu akhirnya datang, 3 orang ini datang ke leader ini. Gimana? Kalian sudah melakukan kerjaan kalian? Sudah. Kalau saya boleh tanya sekarang, posisi kalian sekarang sudah apa? Posisinya, akhirnya mereka bilang, ya posisi kita sekarang udah AM. Sama dengan saya, AM. Iya, sama. Oke, kalau gitu berarti rahasianya. Cium pakai lagu ini. Nah, iya, rahasianya adalah maksudnya kan ada lagunya gitu. Iya. Sebenarnya memang tidak ada rahasianya. Tidak ada rahasia. Cukup Anda mengerjakan persis gitu ya, seperti apa yang sudah dicontohkan, ya. Karena kalau tadi seperti kita lihat neurocermin gitu ya, otak kita itu akan berusaha menduplikasi. Makanya di Prudential itu adanya apa, duplikasi yang selalu ditekankan, benar nggak? Duplikasi. Tiru gitu loh, tiru aja. Tiru dan lakukan secara kontinu, lakukan secara berulang-ulang. Itu akan membuat akhirnya mereka bertiga ini jadi sukses. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sudah sampai juga di posisi si leader yang pengen mereka padat di ini. Ternyata akhirnya mereka sadar bahwa yang ada sebenarnya tidak ada yang apa rahasianya. Jalani saja, jalani, teman-teman, akhirnya mereka sampai ke sana. Jadi begitu, ya. Teman-teman nggak perlu tunggu 3 tahun, 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Sekarang sudah ada jawaban. Oke? Terima kasih teman-teman. Kalau kita atas perhatiannya, atas kerjasamanya semua. Saya ucapkan sukses.